Selamat sore, perkenalkan nama saya Alfianus, NIM 21 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi determinan matriks ordo 3 dikali 3 dan eliminasi Gauss SPL 3 variabel 3 persamaan. Nah, di sini di mana pengertian matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam bentuk persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Adapun matriks memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah baris dan kolom. Sehingga matriks 3 dikali 3 adalah matriks yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Berikut adalah cara untuk menghitung determinan matriks 3 dikali 3. Di mana diketahui sebuah matriks A sebagai berikut. Nah, determinan soal dari matriks A yaitu determinan A sama dengan dalam kurung 1, 3, 2, kolom 2, 2, 3, 1, dan kolom 3 yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini kita membuat garis bayangan. Di mana garis bayangannya itu adalah 1, 3, dan 2. 1, 3, 2, dan 2, 3, 1. 2, 3, 1. Nah, langsung saja ke cara pengerjaannya, yaitu di mana determinan A sama dengan dalam kurung 1 dikali 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 dikali 1 dikurang 2 dikali 3 dikali 1 dikurang 1 dikali 2 dikali 1 dikurang 3 dikali 3 dikali 2. Nah, di sini di mana kita dapat menghasilkan 1 dikali 3 dikali 3, yaitu dengan menggaris dari atas sudut kiri ke sudut kanan bawah seperti ini. Nah, hasil dari determinan A yaitu 1 dikali 3 dikali 3. Kemudian di kolom kedua yaitu 2 dikali 2 dikali 2, dan di kolom yang ketiga yaitu 1 dikali 3 dikali 1. Kemudian dikurang, kita kurang dari bawah dengan di kolom pertama yaitu 2 dikali 3 dikali 1 dikurang 1 dikali 2 dikali 1, kemudian dikurang 3 dikali 2 3 dikali 3 dikali 2, sehingga menghasilkan determinan A sama dengan 1 dikali 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1 dikali 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian dikurang 2 dikali 3 dikali 1 sama dengan 6 dikurang 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2. Di sini 3 dikali 3 dikali 2 sama dengan 18, sehingga determinan A sama dengan 20 dikurang 26, di mana kita menghasilkan 20 di atas 9 ditambah 8 ditambah 3 menghasilkan 20, dan 26 minus 6 dikurang 2 minus 18, sehingga determinan A sama dengan minus 6. Sekian dari penjelasan matriks ordo 3 kali 3. Nah, sekarang kita akan lanjut ke eliminasi Gauss, di mana
Dalam matematika, eliminasi Gauss adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Algoritma ini terdiri dari serangkaian operasi yang dilakukan pada matriks koefisien dari sistem persamaan. Nah, kita lanjut ke eliminasi Gauss, di mana soal dari eliminasi Gauss yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Kemudian minus X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1. 3X1 dikurang 7, X2 ditambah 4X3 sama dengan 10. Nah, sekarang di sini kita akan merubah ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, di mana X1 yaitu 1, kemudian X2 1, 2X3 sama dengan 2 dan 8. Minus X1 bisa dibilang X itu 1, jadi minus 1, kemudian minus 2, kemudian 3 dan 1. Di sini 3, kemudian minus 7, kemudian 4 dan 10. Di mana di sini minus 1 kita akan rubah dalam bentuk 0. Maka kita membutuhkan rumus B2 dikurang minus 1 dikali B1. Di mana kita bisa menghasilkan rumus B2 karena kita mengambil dari baris kedua. Dan baris kedua itu minus 1 kita akan rubah ke 0. Langsung saja kita ke dalam cara penyelesaiannya, di mana rumusnya B2 dikurang minus 1 dikali B1. Nah, di sini minus B2 itu minus 1 diambil dari sini. Minus 1 kemudian dikurang minus 1 dikali 1. Nah, di sini kita mendapatkan 1 dari baris yang pertama, yaitu 1. Sehingga hasilnya 1 minus 1 ditambah 1 dikali 1 menghasilkan 1. Sehingga hasilnya minus 1 dikurang ditambah 1 menghasilkan 0. Dan kita lanjut ke kolom yang kedua, yaitu minus 2 diambil dari sini dikurang 1 dikali 1. Nah, di sini satunya lagi kita ambil di atas kolom kedua. Di sini sama dengan minus 2 ditambah 1 sama dengan minus 1. Kita lanjut ke kolom ketiga. Nah, di sini kolom ketiga yaitu 3 dikurang minus 1 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kolom yang terakhir yaitu kolom yang keempat, 1 dikurang minus 1 dikali 8 sama dengan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Sehingga hasil yang di sini kita pindahkan ke sini. 0 minus 1 ini 5 dan 9. Nah, sekarang kita sudah berhasil merubah minus 1 menjadi 0. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, dari sini kita pindahkan ke bawah. Di sini kita akan 3 kita akan rubah kembali menjadi 0 dengan menggunakan rumus B3 dikurang 3 dikali B1. Nah, B3 ini yaitu baris ketiga dikurang 3 yaitu hasil dari baris ketiga kolom pertama dikali B1. B1 itu yaitu kolom pertama. Sehingga 3 dikurang 3, di sini kita mengambil 3 dari sini. Kolom pertama baris, kemudian dikurang 3 dikali 1
sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Kita lanjut ke kolom kedua, yaitu minus 7 dikurang 3 dikali 1 sama dengan minus 7 dikurang 3 sama dengan minus 10. Kita lanjut ke kolom keempat, 4 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan minus 2. Kita lanjut ke kolom yang ke-10, keempat, yaitu 10 dikurang 3 sama dengan 8 sama dengan 10 dikurang 24 sama dengan 14. Nah, hasil yang ini kita pindahkan ke samping, yaitu 0, minus 10, minus 2, minus 14. Nah, kita pindahkan lagi ke atas. 0, minus 1, 5. Nah, di sini minus 1 ini kita akan berubah menjadi positif, di mana kita akan membagi dengan bilangan itu sendiri. Sehingga B2 dibagi minus 1 yaitu 0 dibagi minus 1 sama dengan 0. Minus 1 dibagi minus 1 sama dengan 1. 5 dibagi minus 1 sama dengan minus 5. Kemudian 9 dibagi minus 1 sama dengan minus 9. Dan baris ketiga tetap. Nah, di sini kita akan merubah kembali minus 10 dalam bentuk 0 dengan menggunakan rumus B3 dikurang minus 10 dikali B2, di mana 0 dikurang minus 10 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke kolom kedua, yaitu minus 10 dikurang minus 10 dikali 1 sama dengan minus 10 ditambah 10 sama dengan 0. Kita lanjut ke kolom ketiga, yaitu minus 2 dikurang minus 10 dikali minus 5 sama dengan minus 2. 10 dikali 5 sama dengan minus 50 sama dengan minus 2 dikurang 50 sama dengan minus 52. Kita lanjut ke kolom keempat, yaitu minus 14 dikurang minus 10 dikurang 9 dikali minus 9 sama dengan minus 14 dikurang 90 sama dengan minus 104. Nah, di sini hasil yang terakhir kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke baris ketiga, yaitu 0, 0, minus 52, minus 104. Baris kedua tetap kita ambil dari atas, 0, 1, minus 5, minus 9. Nah, di sini minus 52 ini kita akan rubah menjadi 1 dengan dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu menggunakan rumus B3 dibagi minus 52, sehingga menghasilkan 0 dibagi minus 52 sama dengan 0. 0 dibagi minus 52 sama dengan 0. Minus 52 dibagi minus 52 sama dengan 1. Kemudian minus 104 dibagi minus 52 sama dengan 5. Nah, baris yang kedua itu tetap kita ambil dari atas, 0, 1, minus 5, minus 9. Nah, di sini sekarang sudah berbentuk eselon baris. Kita akan mengubah ke XPL, di mana B1 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 2X
sama dengan 8, di mana X1 itu kita ambil dari sini. Di sini terdapat 1, jadi kita tulis di XPL menjadi X1 ditambah X2, di mana X2 itu di eselon baris kita ke XPL menjadi X2. Kemudian 2X kita ambil dari sini sama dengan 8. Kemudian B2 yaitu X2 dikurang 5X3. Nah, di sini tidak terdapat X1 karena hasil dari eselon barisnya adalah 0. Jadi kita tidak dapat menuliskan ke XPL. Sehingga yang dapat kita tuliskan hanya di X2 karena memiliki angka, dikurang 5X dari sini, 5X3 sama dengan minus 9. Kita lanjut ke B3 yaitu X3 sama dengan 2. Di sini kita tidak menuliskan X1 dan X2 karena nilai dari eselon barisnya adalah 0. Sehingga yang kita tulis yaitu baris ketiga kolom ketiga yang memiliki angka yaitu 1, yaitu X3 sama dengan 2. Nah, di sini sudah diperoleh X3 sama dengan 2. Kita substitusi ke X2 dikurang 5X sama dengan minus 9, yaitu kita substitusi yang B2. Sehingga X2 dikurang 5 dikali 2. Nah, di sini kita kenapa dikali 2? Karena X3 ini kita hasilkan di sini. Sehingga sama dengan minus 9. X2 dikurang 10 yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 sama dengan minus 9. Nah, sekarang kita akan pindah ruas. X2 sama dengan minus 9 ditambah 10. Kenapa positif? Karena pindah ruas, yaitu negatif jadi positif. Sehingga hasil dari X2 yaitu 1. Nah, B1 dan B2 dan B3 sudah kita ketahui, di mana X2 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 2. Kembali disubstitusi ke B1 yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Kita ambil yang ini. Sehingga X1 ditambah 1. Di sini kita mendapatkan 1 karena hasil dari X2 yaitu 1 ditambah 2 dikali 2. Nah, 2 ini kita hasilkan dari X3 sama dengan 8. Sehingga X1 ditambah 1 ditambah 4 yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian X1 1 ditambah 4 5. X1 ditambah 5 sama dengan 8. Sehingga X1 sama dengan 5 dikurang 8. Kita pindah ruas. Jadi 5 dikurang 8. Kenapa dikurang? Karena kita pindah ruas positif menjadi negatif. Sehingga hasil dari substitusi X1 sama dengan 3. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari hasil di atas yaitu B1 sama dengan 3, kemudian B2 sama dengan 1, dan B3 sama dengan 2. Nah, inilah hasil dari soal eliminasi Gauss. Terima kasih.